Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Biaunillah, biidnillah, biridhoillah, alhamdulillah. Pada malam hari ini kita BCA dari Islamic Center Surabaya bisa hadir kembali untuk belajar tajwid, untuk belajar tartil Al-Quran, dan sekarang kita akan melanjutkan kajian kita di surat Al-A'raf, surat yang ketujuh, ayatnya ayat yang ke-42. Tolong perhatikan semuanya. Saya baca dulu, disimak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها لا نكلف نفسا إلا أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang solih, kami tidak memikulkan kewajiban kepada diri seseorang melainkan sekedar kesanggupannya. Mereka itulah penghuni-penghuni surga. Mereka kekal di dalamnya. Alhamdulillah, pada malam hari ini, setelah kemarin kita membicarakan tentang penghuni-penghuni neraka, di mana penghuni-penghuni neraka itu kemarin ya, di ayat yang ke-41 itu sampai tikarnya terbuat dari neraka, makanannya terbuat dari api neraka, kasurnya, bantalnya, serta istananya semua dari api neraka, bahkan minumannya juga terbakar dari api neraka. Jadi pada malam hari ini kita membahas tentang penghuni-penghuni surga. Jadi sekali lagi, itulah Pak yang namanya kabar gembira dan peringatan. Jadi kalau kabar gembira itu pasti apa Pak? Menggembirakan. Ya. Nah, yang digembirakan kira-kira berarti orang-orang apa? Orang-orang yang beriman dan takwa. Jadi dan beramal soleh tentunya. Ya, yang menyempurnakan rukun Islamnya, menyempurnakan rukun imannya, dan meningkatkan menjadi orang-orang yang ihsan atau muhsin. Nah, yang kemarin yang kita bahas itu. Apa orang muhsin itu? Orang muhsin itu adalah orang yang baik untuk dirinya dan juga baik untuk keluarganya, dan kebaikannya juga untuk umat semua supaya menjadi orang yang baik. Minta tolong Pak Yani di Al-Baqarah ayat
25 Pak Yani. Coba perhatikan orang-orang yang beriman, takwa dan beramal soleh, balasannya seperti apa? Ini kabar gembira. Silakan dibaca. Artinya, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan berbuat kebajikan, bahwa untuk mereka disediakan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Setiap kali mereka diberi rezeki buah-buahan dari surga. Mereka berkata, inilah rezeki yang diberikan kepada kami dahulu. Mereka telah diberi buah-buahan yang serupa, dan di sana mereka memperoleh pasangan-pasangan yang suci. Mereka kekal di dalamnya. nah, jadi luar biasa. Ada pasangan-pasangan ya. Ternyata ada pasangan. Kalau pasangan itu berarti ada laki, ada perempuan ya. Makanya suami dan istri itu harus punya visi dan misi yang sama. Jadi harus beriman dan takwa, soleh dan solihah, sehingga nanti bisa bersama-sama masuk ke dalam surga. Walaupun meninggalnya itu tidak sama-sama, nggak popo ya. Ya, jangan semayan bareng ya, malah ngesakno anake ya. Tapi memang ada yang 1 minggu yang laki meninggal, kemudian yang putri meninggal. Ada yang putrinya meninggal dulu 1 minggu disusul sama suaminya. Ada yang bareng sedino ya. Nah, jadi itu semuanya adalah rahasia dari Allah. Jadi apapun kita tetap berhusnudon, berbaik sangka kepada Allah bahwa sehat, sakit, wafat itu semua adalah apa? Allah Subhanahu wa taala yang menentukannya, yang takdirkannya. Jadi kita hanyalah manusia yang apa? Melakukannya, belajar takdir itu. Berarti lakone kita, dalangnya Allah. Gitu ya. Coba Bu Tuti minta tolong buka surat 40 ayat 8 dan 9. Suratnya surat Ghafir. 40 Ayatnya 8 dan 9. Ini nanti beserta keluarga besar ya, kakeknya, neneknya, mbah-mbahnya, leluhur-leluhurnya, dan semua anak cucunya mau dimasukkan ke dalam surga Aden ya, kalau dia beriman takwa. Ayat 8-9 betul. Ya, suratnya Ghafir Bu. Surat 40 ayat 8 dan 9. 8 dan 9 kan? Ya, ini ini berita gembira juga ini ya, berita gembira. Coba baca yang keras. Ya Tuhan kami, masukkanlah mereka ke dalam surga, dan yang telah Engkau janjikan kepada mereka, dan Surga apa namanya? Aden. surga Aden. Ya Tuhan kami, masukkanlah mereka ke dalam surga Aden yang telah Engkau janjikan kepada mereka, dan orang yang saleh di antara nenek moyang mereka, istri-istri dan keturunan mereka. Sungguh Engkaulah yang maha perkasa bijaksana. Dan peliharalah mereka dari bencana kejahatan, dan orang-orang yang Engkau pelihara dari bencana kejahatan pada hari itu, maka sungguh Engkau telah menganugerahkan rahmat kepadanya, dan demikian itulah kemenangan yang agung. Nah, itu ya Pak. Itu visi dan misi keluarga kita itu Pak. Jadi jangan sampai anak-anak, suami istri nggak ngerti itu loh namanya surga Aden ya. Jadi begitu, semuanya akan kumpul. Tapi ya makanya sampean harus punya cita-cita seperti itu. Jadi hidup mulia, mati ya masuk ke taman surga ya. Jadi itu harus menjadi sebuah keyakinan. Ojo
ragu, sudah menjadi orang Islam, sudah menjadi orang iman, masih gak percaya sama Gusti Allah. Kalau Allah itu memberikan kabar gembira seperti itu, ya kita harus sami'na wa atokna. Pokoknya yang penting sampean berusaha ya menjadi orang yang baik, mau ngaji, mau sholat, mau berbuat baik pada sesama ya. Jadi itu harus diyakini. Kalau nanti jenengan masih ragu, repot. Makanya keyakinan itu harus dibangun. Lah bagaimana cara meneguhkan keyakinan itu? Ya harus ngaji, ya harus banyak membaca, ya harus berbuat amal soleh, ya harus menyempurnakan Islamnya, ya harus umroh, harus haji, ya harus selalu merasa diawasi Allah, harus berkata-kata yang baik. Jadi terus ditingkatkan seperti itu ya, meningkat pokoknya ya, meningkat terus, berusaha terus ya, pompong belum mati. Nanti kalau sudah mati, sudah selesai ya, kita pindah alam itu. Baik, sekarang kita lihat penjelasannya surat Al-A'raf ayat 42. Ayat ini menerangkan bahwa orang-orang yang beriman dan beramal soleh sesuai dengan kesanggupannya akan menjadi penghuni surga. Loh Pak, jadi kesanggupannya Pak Bambang punya kesanggupan, Bu Tuti punya kesanggupan, Pak Yani punya kesanggupan, Bu Rahayu punya kesanggupan, Mas Wawan punya kesanggupan, Pak Rois punya kesanggupan, Pak Ihsan punya kesanggupan. Loh, jadi sanggup Pak hari ini ngaji. Oke Pak, sanggup, siap saya. Nah akhirnya terus saya undang seperti ini. Jadi kesanggupannya masing-masing. Nanti untuk ada kesanggupan lagi, misalnya nanti malam yang mau bangun malam, ada kesanggupan lagi. Ada yang tidak sanggup, ada yang sanggup monggo, ada yang sanggup sholat duha, ada yang sanggup sholat wajib dan sholat sunnahnya, dan berzikir, dan masih banyak lagi kesanggupan ya Pak. Jadi nanti tergantung kesanggupan sampean itu sejauh mana. Semakin banyak kesanggupan sampean, maka surganya semakin indah ya, semakin tinggi, semakin baik begitu ya. Hal ini sesuai balasan mereka mengimani Allah dan membenarkan kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Loh, jadi kalau yang dawuh itu Gusti Allah, yang dawuh itu Nabi Muhammad, sampean ya kudu percaya. Ya, Allah itu benar, Allah itu maha benar, Nabi Muhammad juga benar, ya, mati juga benar, surga juga benar, neraka juga benar adanya. Maka kita tidak boleh tidak yakin, kita harus hakul yakin ya Pak, gitu. Yang telah menyampaikan wahyu dan ajaran agama. Jadi yang disampaikan oleh para nabi dan rasul itu adalah wahyu. Tadi loh yang dibaca sama Bu Rahayu tadi loh, wahyu yuha. Nah, dari wahyu. Jadi yang dibaca adalah wahyu. Wahyu itu adalah firman-firman Allah Al-Qur'an yang ada di tangan panjenengan ini. Ya. Kalau hadis-hadis Nabi, ya, perkataan-perkataan Nabi, pekerjaan-pekerjaan Nabi, tingkah laku Nabi itu ada di dalam hadis-hadis Nabi. Maka baca semuanya, ya. Dengan penuh ketaatan dan mengerjakan segala perintah dan menjauhi segala larangannya. Jadi sekali lagi, P itu perintah, L itu larangannya. Orang beriman itu perintahnya dilakukan, larangannya ditinggalkan. Tapi kalau orang munafik, perintahnya dilakukan, larangannya juga dilakukan. Nah itu yang repot, ya Pak. Ya jangan, kalau sudah kita masuk ke dalam Islam, ya jangan, yang jelek jangan dilakukan. Ya, kalau jelek jangan ngajak orang lain. Wis dirinya sendiri ae, terus tobati. Ojo ngejak konco-koncone, malah konco-koncone jak cerita sing ora-ora.
malah ono jamaah-jamaahan sing gak genah kabeh. Ya ngerumpi misalnya jamaah rasan-rasan, jamaah gosip, jamaah opo lah. Pokok yang jelek-jelek jangan. Nanti kalau jelek semua dimasukkan ke nerakanya berombongan nanti. Ya. Jadi kalau berbuat jahat dirinya sendiri aja, ya. Terus tobat kepada Allah. Jangan mengajak anak, jangan mengajak istri. Tapi kalau berbuat baik, monggo kita mengajak istri, mengajak suami, anak-anak kita, nggih. Jadi hati-hati. Ya. Mereka tidak akan dikeluarkan dari surga dan segala kenikmatan yang ada tidak akan dicabut untuk selama-lamanya, lho Pak. Jadi wis luar biasa, Pak. Jadi jenengan nanti dijadikan makhluk abadi ya, Pak. Ya, abadi di sana, senang terus gitu. Ya, jadi itu harus yakin panjenengan. Tapi hidup di dunia ini ya sementara. Hidup yang abadi ada di akhirat nanti ya. Allah tidak akan memikulkan kewajiban kepada seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Loh, misalnya Pak Bambang wingi saya SMS, saya mana Pak Bambang ya? Loh, ternyata ada udzur berarti tidak sanggup untuk mengaji. Tapi pada saat hari ini saya SMS, oh bisa. Oh, berarti sanggup ya Pak. Kecuali kalau ada udzur ya nggak bisa. Ya, panjangan ada udzur yang nggak bisa ngaji. Mungkin Bu Tuti ada tamu, ya, ada apalah, ada acara keluarga, itu namanya udzur. Dan jadi sesuai dengan kesanggupannya ya Pak. Semua perintah dan larangan Allah tidak berat dan tidak pula memberatkan. Jadi sudah diatur. Ya, misalnya ujian, Bu Rahayu ki imane sakmene, ujiane kaya ngene. Bu Tuti iku imane sakmene, ujiane kaya ngene. Iku wis dipersiapkan ya Bu Tuti. Jadi makanya tetap yang penting aku harus kuat. Begitu ya. Saya yakin bahwa atas pertolongan Allah aku pasti bisa. Begitu ya Bu Tuti ya. Jadi Allah itu sudah menyesuaikan ujian itu dengan kemampuan panjenengan gitu. Pasti kuat. Pak Bambang juga begitu, diuji misalnya sepi, ya kuat ae. Ya. Oh, biyen rame Ustaz, saiki sepi yo. Ya gak apa-apa Ustaz, ancene urip iki ana pasang ana surut segara iku. Mosok pasang terus, mosok surut terus. Lah ngono. Kudu ngono ya Pak Bambang. Oh, aja sedih terus. Oh, sedih malah sepi malahan. Ya. Pak Yani yang ngono. Biasa sehat ya. Biasa sehat. Iya sakit ya. Iya. Sakit akhirnya sekarang sembuh ya alhamdulillah ya. Iya. Mas Pak Wawan juga, Pak Rais juga, Pak Ihsan, Ustadz sama semuanya diuji sama Allah. Lah tapi sesuai dengan kesanggupannya masing-masing. Tetap nak diuji sama Allah, bilang saya mohon kuat ya Allah. Itu loh dalam surat Al-Baqarah ayatnya ayat yang terakhir loh Pak. Minta tolong Pak, cari Pak. 286. Coba. Yang 286 Pak. Coba dicari siapa yang temu dulu. Surat Al-Baqarah ayat 286. Nah itu. Coba baca artinya yang keras. Pak Wawan ketemu belum? Ya, baca. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dia mendapat pahala dari kebajikan yang dikerjakannya dan dia mendapat siksa dari kejahatan yang diperbuatnya. Mereka berdoa, ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan. Ya Tuhan kami, janganlah kami dengan beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya.
maafkanlah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah pelindung kami, maka tolongilah kami menghadapi orang-orang kafir. Ya, minta tolong ya Pak. Jadi seberat apapun, seringan apapun, mau tidur, bangun tidur, mau makan, mau minum, sampean minta tolong sama Gusti Allah. Bismillahirrohmanirrohim. Ya, jadi selalu minta tolong sama Allah. Ya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Pak, jadi sekali lagi ya, amal soleh yang akan menjadikan seseorang sebagai penghuni surga adalah mudah, tidak sulit dan tidak susah. Agama Islam adalah agama yang mudah dikerjakan, bukan agama yang berat. Mudah dikerjakan oleh laki-laki ataupun perempuan, tua atau muda, dan orang sehat atau orang sakit. Bahkan mudah dikerjakan oleh semua lapisan masyarakat, kapanpun, dimanapun mereka berada. Loh Pak, enak ya Pak ya, kapanpun, ya, dimanapun, tobat itu lo diterima. Kalau Nabi Adam tobatnya diterima di mana? Di Jabal Roh, Jabal Rohmah. Di Jabal Rohmah, pertemuan antara Nabi Adam dan Ibu Hawa setelah dipisahkan itu. Nek sampean tobat di mana saja diterima. Loh Pak, enak enggak? Ya, bengi tobat ya oleh, isuk tobat ya oleh. Gampang pokoknya ya. Makanya beruntunglah nek sampean menjadi orang yang iman dan takwa. Beriman itu enak. Jadi ya, makan ibadah ya, kemudian minum ibadah, tidur ibadah, melek ibadah, nyetliko ibadah, umbah-umbah ibadah, masak ibadah, kuabeh dihitung ibadah. Enak toh? Yang laki kerja ibadah, yang perempuan buka toko ning omah ibadah. Kurang piye nih? Semua diberi pahala sama Gusti Allah asalkan dia orang yang beriman. Minta tolong coba dilihat surat 16 ayatnya 97. Janjinya Allah coba lihat. Ini juga termasuk kabar gembira lagi. Jadi kemarin kabarnya menyedihkan ya. Jadi neraka sampai unta masuk ke lubang jarum. Gak mungkin. Suratnya 16 ayatnya 97. 97. Anak ya. Iya. Udah ketemu Pak Yani? Sudah. Coba baca yang keras. Barang siapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan akan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Loh, namanya HT. Apa HT itu? Hayatan Thayyibah. Ya Pak. Jadi uripe lho Pak, jere Gusti Allah apik. Urip sing apik iku ya dunianya bahagia, akhiratnya bahagia, dia juga rukun Islamnya dilakukan, rukun imannya dilakukan. Jadi bahagia itu seperti itu. Jadi bahagia itu kalau orang itu ya fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Kalau hasanahnya hanya di dunia tok ya Pak, dia hanya mendapatkan
dunia dan isinya sebatas umurnya. Itu yang namanya kasih. Allah Maha Kasih, tak pilih kasih. Wong kafir dikasih, wong munafik dikasih, wong dolim dikasih, orang musyrik dikasih karena Allah Maha Pengasih. Ya, tapi setelah dia mati, dia tidak akan dikasih lagi. Kasihnya tadi dicabut, diganti laknat. Coba lihat surat kedua ayat 200. Mungkin Mas Iksan bisa atau Pak Rois. Suratnya kedua ayat 200. Ini dunia melulu. Jadi dia hanya memperoleh dunia dan isinya tok. Setelah mati dia menangis karena dia tidak mau beribadah kepada Allah, ya. Bangunan-bangunan dunia saja. Bu Tuti udah ketemu atau yang lain? Pak Ihsan 200. Ya, Pak Ihsan baca yang keras. Apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka berzikirlah kepada Allah sebagaimana kamu menyebut nenek moyang kamu, bahkan berzikirlah lebih dari itu. Maka di antara manusia ada yang berdoa, ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan di akhirat. Dia tidak memperoleh bagian apapun. Loh, ya Pak ya. Yang diminta hanya dunia tok ya Pak. Akhiratnya dia nggak dapat. Coba Mas Rois lanjutkan 201, 221, 222 itu kedua-duanya yang diminta. 201 Pak Rois silahkan. Aplikasinya nggak bisa, Ustaz. Oh, nggak ada artinya. Nggak bisa, karena dibuka HP-nya. Oh ya, oke. Mas Wawan, Pak Wawan, 201 bisa Pak Wawan? Di antara mereka ada orang berdoa, ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami dari azab neraka. 200. Mereka itulah yang memperoleh bagian dari apa yang telah mereka kerjakan, dan Allah Maha cepat perhitungannya. Nah, itu ya Pak, doa sapu jagat. Ya. Coba sekarang meloncat di surat 28 ayat 77. Siapa yang bisa menemukan dulu? Coba. Itulah SDA, jadi selamat dunia akhirat. Ya. Dengan jalan kita waktu di dunia menanam tanaman-tanaman akhirat itu, ya, untuk mengkokohkan Islamnya, mengkokohkan imannya dan ihsannya. Ya, surat 28 ayat 77. Udah ketemu belum Bu Tuti? Sudah. Monggo Bu Tuti yang keras. Dan carilah pahala negeri akhirat dan dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu. Tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan. Ya, kalau bagi mereka, sudah tahu Ustaz? Ya. Bagi mereka, oh ya sudah habis Ustaz. Ya, jadi jangan membuat apa tadi kerusakan itu namanya al-fasad, ya, al-fasad. Jadi sekarang ini jangan berbuat al-fasad, jadi syukuri kemerdekaan, jangan mengkufuri. Makanya nanti kalau bersyukur kemerdekaan ini ya dengan hal-hal yang diridhoi Allah. Jangan
melakukan, mensyukuri kemerdekaan, tapi dengan hal-hal yang maksiat jangan. Nanti para pahlawan itu menangis semuanya. Ya, sama dengan menajisi ya, menajisi serbannya Diponegoro. Ya, Diponegoro pakai serban seperti Mbah Wali. Mari ngono kita sudah merdeka, akhirnya kita semaunya. Lah itu nanti kalau misalnya para pahlawan itu boleh bangun dari kuburnya, oh iso dibedili kabeh wong-wong. Gentenan wis aku sing urip sampean sing mati saiki ngono. Ya, coba lihat di surat 17 ayat 8. Ayo siapa yang bisa menemukan dulu? 17 ayatnya 8. Allah menyuruh apa? Allah menyuruh syukuran, gak oleh kufuran, ojo kufur. Allah gak seneng. Ya, siapapun ya, para menteri, para presiden, para rakyat, semua disuruh bersyukur atas kemerdekaan ini. Karena ini adalah berkat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan dikotori. Ada yang udah ketemu? Surat 17 ayat 8. Silakan Pak Yani yang keras. Mudah-mudahan Tuhan kamu melimpahkan rahmat kepada kamu. Tetapi jika kamu kembali melakukan kejahatan, niscaya kami kembali mengazabmu. Dan kami jadikan neraka jahanam penjara bagi orang kafir. Nah, jadi kalau bumi Indonesia ya, bumi-bumi ini banyak berpenyakit, itu seperti seakan-akan seperti neraka, Pak. Ya. Jadi seperti ada wabah, ya, ada gempa bumi, ada tanah longsor, itu seperti seakan-akan bumi ini seperti menjadi neraka, ya Pak ya. Bisa kita takut ya Pak ya, kita panas, pikirannya panas, mau kemana-mana juga sulit ya Pak ya. Ini gara-gara apa? Al-fasad tadi loh, perbuatan segelintir orang yang akhirnya menyebabkan Allah murka sehingga sak dunia diberi peringatan sama Gusti Allah ya. Ada wabah virus corona ini yang sangat halus, yang tidak kelihatan, dep-dep orangnya mati. Makanya kita harus teliti betul. Ya Allah, Allah itu seperti itu ya. Kalau Allah itu marah, ya begitu. Yang baik juga mati, para yai, para ustadz, para habaib yang mati itu banyak Pak. Ya, dan juga orang-orang biasa juga mati, sama-sama matinya Pak. Makanya kita harus mengambil pelajaran ya Pak. Coba sekarang terakhir 8:17. 8:17. Jadi kalau kita sudah merdeka, ingat perjuangan para pahlawan dulu pakai bambu runcing, ada yang pakai pecok, ada ketepil, ada bedil, ada granat. Semuanya itu adalah dalam rangka untuk mengusir ya penjajah di tanah air yang dia kafir. Akhirnya mereka diusir ya, akhirnya ngacir, Melayu mulai karena penjajah. Jadi penjajah itu petandanya itu orang-orang yang al-badeku ya, penjajah itu elek ya. Para pahlawan adalah pelambang al-harumu, harum ya, kusuma bangsa. Minta tolong yang sudah ketemu surat ke 8 ayat 17. Pak Yani? Maka sebenarnya bukan kamu yang membunuh mereka, melainkan Allah yang membunuh mereka, dan bukan engkau yang melempar. Ketika engkau melempar, tetapi Allah yang melempar. Allah berbuat demikian untuk membinasakan mereka dan untuk memberi kemenangan pada orang-orang mukmin. Dengan kemenangan yang baik, sesungguhnya Allah Maha Pendengar, Maha Mengetahui.
Nah, ya, kalau sudah ditolongi sama Allah, pada hakikatnya yang memberi kemerdekaan adalah Gusti Allah, ya Pak ya. Makanya di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar ditulis apa Pak? Dengan berkat rahmat Allah, ya, dan didorongkan oleh perjuangan bangsa Indonesia ini loh Pak. Betapa mulianya ya Pak kisah-kisah yang ada di bumi Indonesia ini untuk meraih kemerdekaan. Mari panjenengan semua dan anak cucu kita untuk mengisi kemerdekaan ini dengan iman dan takwa. Dulu iman dan takwa untuk meraih kemerdekaan, sekarang untuk mengisi kemerdekaan. Mudah-mudahan doa-doa kita yang kita panjatkan, para pahlawan-pahlawan yang sudah gugur mendahului kita, ayah kita, suami, istri kita, dan teman-teman kita yang sudah meninggal, dengan doa-doa kita ini mereka mendapatkan nikmat di kuburnya nanti. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah wa na'udzubika min corona wa na'udzubika minal kafirin wa na'udzubika minad dolimin wa na'udzubika minal fasikin wa na'udzubika minal musyrikin. Allahumma hdina siratal mustaqim siratal anbiya wal mursalin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak, Bu. Kita masih masuk nanti kalau sudah baca pengumumannya itu kita tidak ada pembelajaran, nanti ada info yang saya kirim itu. Terima kasih Bu Tuti, Pak Bambang, Pak Yani, Bu Rahayu, terima kasih, Pak Wawan, Pak Rois dan Pak Ihsan. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.